Halo, selamat pagi kelas 8. Kembali lagi dengan Ibu Noven di pembelajaran matematika kelas 8. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi. Selamat menyaksikan videonya, selamat belajar, selalu sehat dan selamat, dan Tuhan memberkati. Baik, kelas 8, materi kali ini adalah tentang jarak dua titik. Ya, masih di bab 2 koordinat kartesius. Baik, untuk memahami materi ini, mari kita lihat animasi dari gambar berikut ini. Terdapat sumbu X dan sumbu Y, dan ada titik pertama yaitu 1,4, A 1,4, dan titik yang kedua adalah 5,1 atau kita sebut dengan B, ya, B 5,1. Nah, jarak terdekat dari titik A ke titik B ini pastinya dengan cara kita tarik ruas garis ini, ya, dari A ke B, itu adalah jarak paling dekat. Karena kalau kita berbelok ke kanan terus ke bawah lagi, ini akan lebih jauh, atau ke bawah lalu ke kanan atau belok kemana dulu, pasti lebih jauh. Maka jarak terdekatnya dari dua titik ini adalah ruas garis AB. Artinya jarak terdekat dari titik A ke titik B adalah panjang dari ruas garis AB. Nah, kemudian jika kita pindahkan, kita perhatikan di sini, ya, panjang AB itu merupakan sisi miring, ternyata merupakan sisi miring dari segitiga siku-siku, ya. Segitiga siku-siku itu seandainya itu siku-siku ini kita sebut dengan P, maka segitiga siku-siku ini adalah segitiga siku-siku APP. Nah, jika kita ingat bahwa segitiga siku-siku itu berhubungan dengan teorema Pythagoras, maka sisi miring dapat dicari. Nah, perhatikan di sini jarak P ke P, seperti dari sini P ke P, jaraknya adalah 1, 2, 3, 4, ya. Jadi jarak P ke P adalah 4. Nah, 4 ini sama dengan 5 dikurang 1. Dari mana? Ya, misalnya B adalah X2 Y2 dan A adalah X1 Y1 koordinatnya. Sehingga X1 adalah 1, Y1 adalah 4, X2 adalah 5 dan Y2 adalah 1. Sehingga jarak P ke P adalah selisih dari X2 dikurang X1. 5 dikurang 1 yaitu 4. Kemudian jarak titik P ke A atau A ke P, karena tadi kita sudah berjalan ke sini, kemudian kita mau mencari sisi miring ini panjangnya berapa, maka kita jalan dari sini 1, 2, 3, dan tingginya adalah negatif 3 karena turun, ya. Ini sama dengan 1 Y2 dikurang dengan 4 Y1, ya kan, Y2 dikurang Y1, maka hasilnya negatif 3. Nah, dari sini, di sini adalah negatif 3, kemudian di sini ada 4. Nah, negatif ini tidak akan berpengaruh. Kenapa? Karena kita menggunakan teorema Pythagoras yang nantinya akan dikuadratkan. Sehingga AB sama dengan akar, ya kan? Sisi miring sama dengan akar dari sisi tinggi dikuadratkan ditambah alas dikuadratkan. Jadi PB kuadrat ditambah PA kuadrat atau sebaliknya, ya, sama saja. Maka AB sama dengan 4 kuadrat ditambah negatif 3 pangkat 2. Nah, di sini negatif 3 pangkat 2 akan sama dengan 3 pangkat 2, ya. Jadi artinya ini boleh selisih dari titik ini ke sana ke A adalah 4, boleh, ya. Kemudian AB sama dengan, lanjutkan perhitungannya, 16 ditambah negatif 3 pangkat 2 yaitu 9. Maka panjang AB adalah akar dari 25. Maka AB sama dengan 5 satuan panjang. Jadi jarak A ke B adalah 5 satuan panjang. Sehingga kita dapat simpulkan dari sini bahwa jarak titik A ke titik B merupakan atau sama dengan panjang ruas garis AB. Nah, rumus jarak dua titik secara umum dapat kita simpulkan bahwa jika terdapat dua titik, maka untuk menentukan jarak kedua titik tersebut dapat digunakan rumus Pythagoras, ya, dari turunan Pythagoras, yaitu AB sama dengan akar dari X2 dikurang X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurang Y1 dikuadratkan, dengan X1 dan Y1 adalah titik koordinat titik pertama, ya, X2 Y2 adalah koordinat titik kedua. Terbalik pun tidak masalah, misalnya ini X1 Y1 di sana X2 Y2 bebas, ya, karena di dalamnya nanti akan dikuadratkan sehingga hasilnya akan sama saja. Oke, kita coba contoh soal. Yang pertama dari buku Mandiri halaman 28 nomor 14A. Hitunglah jarak dua titik berikut, yaitu A 3,1 dan B 0,-3. Jawab, titiknya ada dua, A 3,1. 3,1 berarti X1 Y1 misalkan, ya. Berarti X1-nya 3, Y1-nya 1. Kemudian B titik kedua, misalkan X2 Y2.
maka X2-nya 0, Y2-nya negatif 3. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus tadi ya, rumus mencari jarak dua titik. AB sama dengan akar dari X2 dikurang X1 dikuadratkan ditambah Y2 min 1 kuadrat, sehingga AB sama dengan akar dari 0 X2 dikurang X1 3 dikurang 3 dikuadratkan ditambah Y2-nya adalah negatif 3 dikurang 1 Y1 dikuadratkan, sehingga AB sama dengan akar negatif 3, 0 kurang 3 negatif 3 pangkat 2 ditambah negatif 4 pangkat 2. AB sama dengan akar dari 9 ditambah 16, maka AB sama dengan akar 25, sehingga AB sama dengan 5 satuan panjang. Jadi jarak dua titik A ke B adalah 5 satuan panjang. Contoh yang kedua dari buku mandiri halaman 25 nomor 64. Jika jarak antara titik A 2, P dan B koordinatnya min 3,8 adalah 13 satuan, maka nilai P adalah A 12, B 4, C negatif 4, D negatif 12. Maka sama seperti yang pertama tadi, A 2, P dan B min 3,8 koordinatnya kita misalkan ya, X1 Y1 berarti X1 2 Y1 P, kemudian X2 Y2 untuk titik P, X2 min 3 Y2 adalah 8, sehingga kita masukkan ke dalam rumus AB sama dengan akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min X1 kuadrat, maka AB itu tadi kan jarak antara titik, maka jarak antara titik sudah dikali 13, sehingga di sini 13 sama dengan akar dari X2 adalah min 3 dikurang X1 adalah 2 dikuadratkan ditambah 8 ya Y2 dikurang P Y1 dikuadratkan, sehingga 13 sama dengan akar dari min 5 kuadrat ditambah 8 dikurang P dikuadratkan. 13 sama dengan akar 25 ditambah 8 min P dikuadratkan. Nah, di sini ada bentuk akar, supaya akarnya hilang, maka kita kuadratkan ruas kiri dan kanan. Sehingga 13 kuadrat sama dengan, karena akar dikuadratkan, maka akarnya hilang ya. 25 ditambah dalam kurung 8 min P pangkat 2. 13 kuadrat sama dengan 169 ya. Kemudian 25 kita pindah ruas, karena dari positif pindah ruas ke kiri jadi negatif ya. 169 dikurang 25 sama dengan 8 dikurang P dikuadratkan, sehingga 144 sama dengan dalam kurung 8 dikurang P pangkat 2. Nah, di sini ada kuadrat, maka kita akar semuanya ruas kanan dan kiri, sehingga menjadi akar 144 sama dengan akar 8 dikurang P dipangkatkan 2. Akar 144 sama dengan 12 sama dengan 8 dikurang P, maka P sama dengan 8 dikurang 12, P sama dengan negatif 4 satuan panjang. Jawabannya adalah C. Baik, demikian materi hari ini. Silakan untuk mengerjakan latihan buku mandiri halaman 25 nomor 62 sampai 63, 62, 63 dan 65. Kemudian halaman 28 nomor 14 B dan C. Semua menggunakan cara kerjakan di buku latihan, foto dan kumpulkan di KCR. Baik, terima kasih atas perhatian hari ini. Semoga bermanfaat dan Tuhan memberkati.